Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk melakukan rutinitas dan aktivitas kita di kehidupan ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliaulah yang telah menjadi suri teladan dan beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang seperti sekarang ini. Sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada ibu dan kepada teman-teman yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kesempatan serta waktu kepada kami untuk memaparkan materi atau mempresentasikan hasil dari materi atau judul materi yang kita angkat atau yang diberikan kepada kami mengenai kandungan hara, mekanisme hara dan mekanisme pergerakan hara dan unsur hara yang dibutuhkan atau unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Oke, sebelum kami memaparkan materi, perkenankan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Oke, perkenalkan, nama saya Rifki Ardiansyah, ada teman saya bernama Gugun, ada lagi Nur Jelita, dan Muhammad Asar, di mana masing-masing dari mereka akan memaparkan materi, hasil dari materi yang kami rangkum atau hasil dari materi yang kami dapat untuk dipaparkan untuk dijelaskan kepada teman-teman sekalian. Oke, untuk itu langsung saja kita masuk pada materi awal atau kita masuk pada materi pertama mengenai mekanisme penyerapan unsur hara pada tanaman. Secara umum, mekanisme penyerapan unsur hara atau gerakan unsur hara di dalam tanah itu menggunakan perakaran. Jadi ada beberapa 3 model yang ada dalam mekanisme penyerapan unsur hara oleh tanaman. Di mana model pertama atau model yang digunakan itu adalah yang pertama interpretasi akar. Di mana interpretasi akar ini merupakan komponen penting bagi tanaman yang digunakan untuk mengangkut unsur hara dan mineral-mineral yang ada pada tanah yang tersedia sehingga dapat membantu proses pertumbuhan tanaman tersebut. Yaitu pertama itu akar tanaman yang tumbuh atau memanjang ke dalam tanah maka akan memiliki kontak langsung dengan unsur hara, di mana kontak langsung dengan unsur hara tersebut akar-akar tersebut mampu untuk mengangkut unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman-tanaman pada umumnya. Yang kedua itu aliran massa, di mana aliran massa ini yaitu pergerakan hara di dalam tanah yang kemudian akar akan melakukan penarikan pada hasil unsur hara tersebut, di mana aliran-aliran tersebut lebih aktif karena adanya air akibat penyerapan unsur hara tersebut. Yang ketiga ada difusi, yaitu di mana proses difusi ini yaitu merupakan proses pergerakan hara di dalam larutan tanah dengan alat bagian koefisien atau presentasi tinggi di bagian berkondensasi adalah rendah. Jadi itulah beberapa tadi faktor mekanisme yang digunakan atau mekanisme pergerakan unsur hara pada tanaman. Yang pertama itu adalah interpretasi akar, yang kedua itu aliran massa, yang ketiga adalah difusi. Jadi itu beberapa 3 model yang ada pada mekanisme pergerakan unsur hara pada tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jelita dari kelas B Agroekoteknologi kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur hara kebutuhan tanaman. Tanaman memerlukan unsur hara yang lengkap agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas. Pemenuhan unsur hara kebutuhan tanaman merupakan hal yang wajib dilakukan karena unsur hara di alam sudah sangat terbatas dan semakin berkurang akibat terserap oleh banyak tanaman. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman dapat digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Adapun yang tergolong dalam unsur hara makro yaitu nitrogen, fosfor, kalium, sulfur atau belerang, kalsium, dan magnesium. Sedangkan unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Adapun yang tergolong dalam unsur hara mikro yaitu klor, zat besi, mangan, tembaga, seng, boron, dan molibdenum.
Berikut akan saya jabarkan satu persatu mengenai unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, meliputi unsur hara makro dan unsur hara mikro. Yang pertama yaitu ada nitrogen. Nitrogen merupakan unsur hara makro dan wajib dibutuhkan oleh tanaman. Fungsi dari unsur hara makro yaitu merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun. Berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil untuk melakukan proses fotosintesis. Berperan penting dalam pembentukan protein, lemak, dan berbagai persenyawaan organik lainnya. Gejala yang dapat ditimbulkan tanaman akibat kekurangan unsur nitrogen yaitu pertumbuhan tanaman berjalan lambat, tanaman tumbuh secara kerdil, daun hijau kekuningan, pendek, dan tegak. Daun yang sudah tua berwarna hijau muda, kemudian berubah kuning dan layu. Bila sempat berbuah, buahnya akan kerdil, cepat masak, kemudian rontok. Pengaruh yang timbul akibat kelebihan unsur nitrogen yaitu menghasilkan tunas muda yang kurang baik, produksi biji-bijian berkurang, memperlambat pemasakan atau penuaan buah dan biji-bijian, mengasamkan reaksi tanah, menurunkan pH tanah, dan merugikan tanaman sebab akan mengikat unsur hara lain sehingga unsur nitrogen menjadi sulit diserap tanaman. Pemupukan jadi kurang efektif dan tidak efisien. Yang kedua yaitu ada fosfor. Fungsi dari fosfor yaitu untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Merupakan bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu, membantu proses asimilasi dan pernapasan tanaman, mempercepat pembungaan dan pemasakan biji dan buah. Gejala yang ditimbulkan akibat kekurangan unsur fosfor yaitu seluruh warna daun berubah menjadi lebih tua dan sering tampak mengkilap kemerahan. Tepi daun, cabang, dan batang akan berwarna merah. Keunguan yang lambat laun akan berubah menjadi kuning dan kemudian layu. Jika tanaman berbuah, buahnya akan kecil, mutunya jelek, dan cepat masak atau matang sebelum waktunya. Dalam proses pernapasan tanaman dan pembentukan zat hijau daun. Jadi gejala apabila tanaman kehilangan zat besi itu antara lain misalnya warna akan menjadi kekuningan, terutama daun muda. Terus pertumbuhan tanaman juga akan seolah terhenti sehingga daunnya akan berguguran dan jadi unsur ini berfungsi sebagai komponen untuk memperlancar proses asimilasi dan merupakan komponen yang penting dalam pembentukan dan melancarkan kerja enzim. Terus adapun gejala yang muncul pada tanaman apabila kekurangan unsur makanan yaitu pertama, pertumbuhan akan menjadi lambat,
dan tanaman juga akan menjadi kerdil. Oke, selanjutnya daun tanaman juga akan berwarna merah kekuningan. Terus jaringan daun beberapa tempat mati. Selanjutnya unsur yang dibutuhkan oleh tanah yaitu tembaga atau saung. Jadi tembaga ini berfungsi pembentukan zat hijau daun atau klorofil, dan merupakan bahan pembentuk beberapa jenis enzim. Oke, jadi gejala tanaman apabila kekurangan unsur tembaga pada tanaman yaitu pertama, ujung daun tidak merata, terus daun akan mengalami kerusakan dan juga akan layu. Selanjutnya, pertumbuhan tanaman juga akan menjadi terhambat, terutama pada jenis tanaman jeruk dan juga tanaman sayur. Jadi pertumbuhannya tidak akan maksimal atau pertumbuhannya akan menjadi terhambat. Terus unsur selanjutnya yang dibutuhkan adalah unsur seng atau Zn. Jadi unsur ini berfungsi dalam pengaktifan beberapa jenis enzim pada tanaman. Unsur ini juga berperan dalam biosintesis auksin atau perpanjangan sel dan ruang batang. Adapun gejala yang ditimbulkan oleh tanaman apabila kekurangan unsur ini atau unsur seng, antara lain daun akan menjadi kekuningan dan kemerahan, terutama pada daun tua. Terus daun juga akan berkembang, mengering dan mati. Terus tanaman juga akan menjadi kerdil, terus batang mendek dan kerdil, dan mengumpul juga atau sembun, dan klorosis pada daun-daun muda dan intermedier serta adanya nekrosis. Terus unsur selanjutnya yang dibutuhkan adalah boron atau P. Jadi unsur ini berfungsi untuk mengangkut karbohidrat ke dalam tubuh tanaman. Terus membantu bagian-bagian tanaman untuk tumbuh aktif. Terus berperan dalam pembentukan sel pada tanaman. Adapun gejala yang ditimbulkan oleh tanaman apabila kekurangan zat adalah misalnya gejala klorosis dari tepi daun akan menjadi layu, kering dan mati. Pada daun muda juga misalnya akan bertumbuh kerdil, kuncup mati dan berwarna hitam. Terus misalnya pada tanaman jagung akan menyebabkan tongkol tidak berbiji. Selanjutnya adalah molybdenum atau MO. Jadi fungsinya adalah membantu melekatkan nitrogen dari udara bebas, terus mengaktifkan enzim nitrogenase. Terus gejala yang muncul pada tanaman apabila kekurangan zat ini adalah daun akan berubah warna, yaitu dan juga keriput dan akan kering juga. Terus pertumbuhan terhenti dan tanaman kemudian mati. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan menyetel materi dari kelompok kami. Di sini saya akan membacakan mengenai unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Langsung saja, nomor 3, kalium berfungsi membantu pembentukan protein karbohidrat, memperkuat tanaman sehingga daun bunga dan buah tidak mudah rontok terbentur. Salah satu sumber daya tahan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit. Adapun gejala kekurangan kalium adalah daun tua akan menjadi dan kering pada
padang akan timbul bercak merah di pulau kami, lalu dan akan